melihat kita akan mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya jemput semua untuk bangkit berdiri. Mari saudara kita angkat pujian memandang wajah. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya.
jemput semua untuk bangkit berdiri. Sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari saudara kita sama-sama berpujian lingkup Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun kami begitu banyak mengalami tantangan dalam hidup kami, tetapi kami percaya semuanya kami dapat menanggung karena Engkau bersama dengan kami. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah jalan keluar dalam setiap hidup kami. Terimalah setiap pujian yang kami sudah naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberkatinya. Dan kami percaya juga bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik buat kami lagi pada saat ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara bagi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biar kebenaran firman Allah melawat kami, menjangkau kami, memberkati kami semua yang hadir pada saat ini. Dan Engkau ditinggikan, dimuliakan. Segala gangguan roh jahat kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa-Mu saja yang berkarya di tengah-tengah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan pengucapan syukur kami sudah berdoa dan kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita tentu menyadari, mengetahui bahwa kalau kita ada sebagaimana kita ada, ini semua berkat kasih Tuhan, berkat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang Dia selalu berikan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita akan kembali melihat kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Kita akan melihat di dalam Ulangan pasalnya yang ke-32, ayatnya yang ke-4. Ini adalah bagian dari pujian
yang disampaikan oleh Musa di hadapan Tuhan. Dia berkata begini, gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Nah, saudara-saudara, kita sudah beberapa minggu ini berbicara tentang pembenaran, tentang membenarkan, dan juga siapa itu kebenaran. Ya, di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Dan itu kita sudah pelajari pada minggu yang lalu. Dan kesempatan ini diingatkan lagi bahwa yang menjadi sumber kebenaran atau yang benar itu adalah Allah. Jelas di sini dikatakan bahwa gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Di dalam bagian yang awal dikatakan gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Kalau kita mengingat bagaimana Allah menciptakan manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, Dia menciptakan manusia itu dengan begitu sempurna dan dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Dan Allah memberikan apa yang terbaik, benar di dalam kehidupan manusia itu. Kita tahu bahwa Allah menciptakan manusia pun disamakan dengan Allah, disamakan dengan keberadaan daripada Allah, sehingga dengan keadaan Allah yang salah satu sifatnya adalah benar ini, Dia ingin tanamkan kepada manusia itu. Dan apa yang ingin ditanamkan oleh Allah ini, yaitu tentang benar ini, sebab Allah itu benar, dan Allah itu sekali lagi menciptakan manusia seperti Dia, sehingga segala sesuatu yang ada pada Allah, semuanya yang baik, semuanya yang benar, itu ingin diberikan kepada manusia yang diciptakannya ini. Nah, kalau kita melihat saudara-saudara di dalam bahasa Yunani, kata benar ini itu dikatakan dikaios, yang mempunyai arti benar, adil, baik, jujur, tidak bersalah. Nah, itu kata benar di dalam bahasa Yunani. Jadi kita melihat saudara-saudara, semua yang dikatakan di dalam arti ini, semuanya ini ingin ditanamkan oleh Allah kepada manusia yang Dia ciptakan. Sehingga disitulah kemudian manusia itu diberikan nafas oleh Allah, dan dia di sana hidup penuh dengan kemuliaan Allah. Karena segala sesuatu yang tadi kita sudah baca di dalam bahasa Yunani tadi, yaitu tentang kata benar ini, saudara-saudara, yaitu adil, baik, jujur, tidak bersalah, itu yang ditanamkan oleh Allah kepada manusia yang Dia ciptakan itu. Tetapi kalau kita kemudian melihat setelah bertemu dengan ular di dalam pasalnya yang ketiga kalau tidak salah ya, iblis yang menyerupai ular ini kemudian dia membohongi. Itulah kalau benar lawan katanya apa saudara? Salah, bohong. Nah, ini saudara-saudara,
yang berlawanan dengan Allah, yang namanya Lucifer ini, yang namanya iblis ini, saudara, kemudian mempengaruhi Hawa. Manusia yang dibekali dengan bekal-bekal yang baik, dengan bekal-bekal yang benar, mau dipengaruhi oleh kuasa kegelapan dan terpengaruh dia. Berkomunikasi bahwa kami sudah dinyatakan, sudah diberitahukan bahwa semua yang ada di taman ini boleh kami makan. Tetapi ada satu pohon yang di tengah-tengah taman tidak boleh kami makan. Kalau kami makan, kami akan mati. Iblis bilang, oh tidak. Nanti kalau kamu makan, kamu nanti akan, Allah tahu kamu akan menjadi sama seperti Allah. Dibohongi. Nah, manusia ini, saudara, tidak mau menuruti apa yang sudah dikatakan oleh Allah. Dia ingin coba-coba. Dia melihat bahwa buah itu bagus, buah itu enak untuk dimakan. Lalu terpengaruhlah dia kasihlah kepada suaminya, yaitu Adam. Jatuhlah mereka ke dalam dosa. Padahal peraturan yang Allah berikan pada waktu itu, saudara-saudara, hanya satu. Yang dilarang oleh Allah pada waktu itu hanya satu, yaitu buah itu jangan sampai engkau makan. Sebab pada waktu engkau makan, engkau akan mati. Itu baru satu, saudara. Nah, dengan bertambahnya manusia di dalam dunia ini, kemudian saudara-saudara, oleh karena dosa ini, keinginan manusia ini sudah semakin banyak, maka muncullah larangan-larangan di dalam kebenaran firman Allah, yaitu misalnya 10 hukum. Yang tadinya cuma satu larangan, sekarang menjadi banyak sekali, menjadi 10 hukum. Dan kemudian saudara-saudara, kita tahu bahwa sampai di dalam perjanjian yang baru begitu banyak larangan-larangan yang tidak boleh. Yang kalau misalnya di dalam perjanjian yang lama, kalau melihat saja lalu mengingini itu tidak berdosa. Di dalam perjanjian lama, kalau itu melakukan baru berdosa. Tetapi kalau di dalam perjanjian yang baru, melihat, mengingini itu sudah dosa. Sudah begitu banyak. Dan sekarang bagaimana kita ingin mempertahankan kebenaran ini, ingin mempertahankan apa yang Tuhan ingin tanamkan kepada manusia. Yang pertama ini, saudara-saudara, sementara sudah berapa banyak manusia di dunia ini, dan berapa banyak godaan-godaan, ujian-ujian yang silih berganti datang dalam kehidupan kita. Seringkali kan kita cara pandang saja kita sudah, kalau salah itu sudah dosa. Ngomong aja kalau salah itu sudah dosa. Itu kan dinyatakan dalam perjanjian yang baru. Lebih diperjelas di sana, saudara, sehingga kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan haruslah kita perlu berhati-hati. Saya punya pengalaman baru saja terjadi yang sehubungan dengan berhati-hati. Itu pada hari Jumat yang lalu. Pada waktu saya sudah berdoa kepada Tuhan supaya jangan sampai kena panas apapun. Ya, saya juga doakan, saudara ya. Pada waktu hari sebenarnya kakinya mulai sakit itu hari Selasa sore, tapi itu saya pikir mungkin karena kecapean baru main bulu tangkis, jadi sorenya tiduran atau mungkin kena angin AC dia sedikit sakit. Yang ternyata besoknya hari Rabu masih belum apa-apa. Hari Kamis sudah mulai sakit. Hari Jumat sudah hampir mau melangkah itu udah sakit
sakit banget, sudah susah. Akhirnya ambil keputusan untuk pergi ke dokter. Pergi ke dokter, sampai di sana mau coba jalan juga, saudara. Ya namanya juga kita manusia ada gengsinya, saudara ya. Ibu gembala juga bilang setelah sampai turun di mobil, sampai di depan satpam, satpam sudah lihat bahwa ini pincang, ini susah jalan. Dia tawarkan kursi roda. Ibu gembala enggak apa-apa. Pertama bilang begitu, saudara ya. Lalu saya juga gengsi juga, ya enggak apa-apa. Mau jalan setengah mati, saudara. Akhirnya panggil juga satpam untuk ambil kursi roda. Bawalah masuk dengan kursi roda di dalam dan menunggu dipanggil oleh dokter. Nah, setelah diperiksa, dokter sudah bilang, wah ini gara-gara makanan. Wow, banyak hal. Padahal sebenarnya berpikir bahwa ini makanan sudah diatur juga, saudara, tapi ada saja, saudara ya, macam-macam itu makanan yang mengandung purin banyak dan lain sebagainya, itu ternyata ada. Dan setelah keluar dari ruangan, kita pergi ke mobil. Kemudian karena itu sudah sekitar 1:30 ya, lapar, lalu ibu gembala dan Desli pergi beli makanan. Dan saya pesan kue tiaw kuah. Lalu dibelilah. Pendek kata, saudara, setelah itu dibeli, kami mau makan di mobil, saya buka, itu kan panas banget. Itu dipegang saja itu tidak bisa, kalau itu di dalam plastik. Kemudian saya buka, karena itu dua terpisah antara kuah dengan kue tiaw dan macam-macam di situ. Lalu saya duduk di mobil, saya taruh di paha sebelah kiri. Saya buka, saya sudah buka, lalu saya mau ambil tisu. Saya mau ambil tisu di sebelah kiri. Pas saya balik begini, jatuhlah kuah di paha saya sebelah kanan. Panas, saudara-saudara. Itu mungkin sekitar baru 5 menit lah diangkat dari api. Karena dihitung dari perjalanan mereka dari beli ini kan, beli makanan tersebut. Waduh, saya sampai teriak, Yesus. Ibu gembala juga bingung, ada apa? Bingung juga ya, saudara, karena dengar seperti itu. Karena kena panas itu, aduh, ngeri juga, sakit. Lalu maaf bicara, saya buka celana, saya lihat itu sudah langsung merah. Ini sudah gejala mau melepuh. Ini paha saya, karena banyak juga kuah yang jatuh. Lalu kemudian saya minta tisu basah, lalu dilap, dan saya di dalam hati pasti ini akan melepuh, ini akan luka. Lalu karena kami masih ada di rumah sakit, di parkiran rumah sakit, belilah salep. Beli salep, lalu digosok pakai salep. Dan tetap perasaan itu pasti akan melepuh. Tetapi di dalam hati juga saya berdoa, Tuhan tolong supaya jangan sampai melepuh, gitu. Dan kami pulang, sampai di rumah, saya buka celana, kemudian saya lihat tidak ada yang melepuh. Merahnya juga sudah hilang. Yang tadinya keluar merah itu dibarengi dengan bengkak. Nah, itu kan sudah gejala mau melepuh itu. Karena kuahnya ini panas sekali. Tetapi di saat-saat itu, saudara, Tuhan nyatakan mujizat. Saya katakan kepada Ibu Gembala, ini mujizat.
Karena saya lihat langsung bahwa ini merah dan sudah bengkak. Tinggal mungkin sedikit lagi udah melempung. Tetapi di dalam doa saya, nah ini diingatkan oleh Tuhan supaya ada hati-hati, berhati-hati. Walaupun sudah didoakan, saya sudah berdoa Tuhan jangan sampai kena panas apapun. Sudah berdoa, saudara. Tetapi diingatkan oleh Tuhan, walaupun sudah berdoa, tetap harus ada hati-hati di situ. Nah, sama dengan keberadaan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saudara, bahwa di dalam menjalankan kebenaran firman Allah, kita perlu hati-hati. Amin, saudara. Sehingga karena kita hati-hati, karena kita mencontohi Allah yang benar ini, dan Dia ingin tanamkan apa yang benar itu kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tetap kita perlu hati-hati. Kenapa? Karena ada kuasa kegelapan yang coba-coba ingin mengganggu, yang coba-coba ingin memberikan masukan-masukan yang seolah-olah itu luar biasa, seolah-olah itu kelihatan benar, padahal palsu. Nah, itulah sebabnya, saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita sudah diciptakan oleh Allah yang benar. Sebagaimana kita ada sekarang, saudara, kita ini Tuhan sementara memulihkan, sementara mengarahkan, sementara melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita, supaya kita kembali kepada seperti apa yang Tuhan berikan yang awal. Dan tidak lagi seperti manusia yang pertama, mereka berdosa, tetapi sama sempurnanya seperti Yesus. Sebagaimana Yesus yang tidak ada dosanya, sekalipun Dia menjadi manusia, Adam berdosa. Tetapi Yesus pada waktu Dia menjadi manusia, tidak ada celahnya, tidak ada dosa di dalam kehidupannya sebagai manusia. Sehingga kita juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan diarahkan menjadi sama seperti Yesus. Walaupun kita manusia dan kita tentu tidak bisa, itulah sebabnya kita butuh Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus itu yang akan membawa kita supaya kita mendapatkan kekuatan, mendapatkan kemampuan untuk menjadi sama seperti Yesus. Itu bisa tercapai, dan saya yakin kalau firman Allah katakan kita akan menjadi sama seperti Yesus, satu saat itu akan menjadi kenyataan. Itulah sebabnya, saudara-saudara, kita perlu hati-hati, sekali lagi hati-hati untuk menjalani hidup ini. Kita lihat coba di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dikatakan di sana, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Kalau di dalam terjemahan yang lama dikatakan begini, dengan apa gerangan orang muda akan memeliharakan jalannya suci daripada salah, jikalau dipantutkannya dengan firman-Nya, firman-Mu. Jadi untuk mempertahankan keadaan, kelakuan menjadi bersih, menjadi benar, itu tidak ada yang lain selain firman Tuhan. Ada mungkin yang bisa berargumentasi yang lain, oh teman saya bisa membuat saya benar. Ada enggak, saudara? Tidak ada. Dan mungkin kalau kita dengar ini berbicara tentang anak muda, kita tahu bahwa anak muda itu termasuk anak yang boleh dikatakan karena dia juga sudah mau dekat dewasa, dia bebas memilih. Di luar negeri, saudara, kalau sudah umur 17 tahun ke atas, kalau tidak salah, sudah dibiarkan oleh orang tua. Karena
di negara-negara tertentu. Dia sudah bebas memilih, terserah mau buat apa silakan. Itu diberikan di dalam ayat ini, saudara, diingatkan kepada anak muda. Tetapi saudara, bukankah kita juga semua umat Tuhan ada kebebasan untuk memilih jalan mana yang harus kita ambil? Sehingga teguran ini bukan hanya ditujukan kepada orang-orang muda, tetapi itu ditujukan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita bisa menjaga hidup kita suci, kita bisa menjaga hidup kita bersih, kita bisa menjaga untuk hidup kita menjadi benar, bukan dengan hal-hal yang lain, tetapi hanya kebenaran firman Allah. Sebab kita tahu dalam kebenaran firman Allah itu kan ada kuasa Allah di sana, ada roh Allah di sana, yang nantinya itu akan mengingatkan kita, mengajar kita, memotivasi kita, memberikan pertahanan dalam kehidupan kita, memberikan kekuatan dalam hidup kita. Kalau kita mau melangkah salah, kita seperti domba yang kalau dia mau masuk di jurang atau mau pergi jalan lain, ada tongkat dari gembala itu menggeser atau mengarahkan dia. Nah, seringkali kan kalau misalnya domba itu sudah mau memaksa misalnya, itu agak kencang mungkin dia dipukul. Nah, banyak saudara, tapi mudah-mudahan tidak ada di sini. Ada orang yang sudah percaya kepada Tuhan pun sudah diarahkan, sudah diketok-ketok sama Tuhan. Ini jangannya ini jangan situ. Ya tetap aja dia maksa. Tapi di sini tidak ada. Amin. Tuhan bilang bahwa jangan membenci kepada orang lain. Tetap aja dia benci sama orang. Malah ada kan yang kita sudah dengar 7 turunan saya nggak maafkan kamu. Betul. 7 turunan dia udah mungkin baru 3 turunan sudah di dalam kubur, 7 turunan baru bisa memaafkan. Coba bayangkan saudara. Nah, bukankah ini kita memerlukan sesuatu yang benar, yang sumbernya adalah Allah itu? Kita lihat saudara-saudara di dalam Maliaki pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Kalau sekarang saudara mungkin kita malah kalau melihat orang fasik, mereka sepertinya enak-enak aja hidupnya. Padahal kita tahu mungkin mereka melakukan banyak kejahatan, banyak kefasikan. Enak-enak aja, belum kelihatan perbedaan. Nah ini mengungkap tentang sebelumnya dijelaskan bahwa ada orang-orang yang melakukan kefasikan, tetapi mereka kelihatan baik-baik saja tuh. Tetapi kalau kita melihat kebenaran firman Allah, saudara, bahwa nanti ada satu masa, nanti ada satu saat akan Allah tunjukkan ada perbedaan antara orang yang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Sekalipun mungkin dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi ini akan kelihatan. Dan bahkan saudara-saudara, orang yang beribadah kepada Tuhan itu pun harus bagaimana? Kan di sini dikatakan antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Nah, sekarang salah satu contoh yang ingin
saya memberikan kepada kita sekalian pada saat ini, sekalipun berada di dalam ibadah, itulah sebabnya saudara, sekali lagi saya mau katakan, kalau kita beribadah kepada Tuhan, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Amin. Sebab ada salah satu contoh yang tidak baik di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-26. Orang itu beribadah kepada Tuhan, tetapi kalau tidak menjaga apa yang nanti dikatakan di sana, ibadahnya itu akan menjadi sia-sia. Yakobus 1 ayat 26. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah. Mau enggak ibadah kita sia-sia? Gara-gara ini nih, mulut ini, ngomongin sini, ngomongin situ, jelekin sini, jelekin situ, tapi di sini tidak ada. Amin, saudara. Tidak ada yang ngaku. Ini kita perlu hati-hati. Kita berbicara tentang Allah kita yang menjadi sumber benar itu, dan kita ini dibawa kepada apa yang benar. Sehingga kalau kita mencontohi Allah yang sifatnya salah satunya adalah sumber benar ini, kita pun akan menjadi seperti itu. Kan kita menjadi sama seperti Yesus, tidak ada celahnya. Nah, ini salah satu saja boleh dikatakan, saudara-saudara, yang mungkin ini juga bisa dipakai oleh kuasa kegelapan. Ular yang sebenarnya, saudara-saudara, kalau kita lihat ular sekarang mana bisa berbicara, tetapi ular dulu bisa berbicara, mulutnya. Jadi mulut ini, saudara-saudara, sangat berbahaya. Lidah ini sangat berbahaya. Dan oleh karena lidah ini, kalau itu tidak dipakai sebagaimana mestinya, walaupun kita beribadah kepada Tuhan, dikatakan ibadah itu menjadi sia-sia. Mau enggak saudara-saudara, saudara sudah mengangkat tangan, sudah bertepuk tangan, tetapi karena gara-gara mulut, kemudian itu semua menjadi sia-sia. Mau enggak saudara? Mau enggak? Perlu, itulah sebabnya saya katakan tadi, kita perlu menjalankan percaya kita dengan hati-hati. Karena walaupun kita sudah percaya kepada Tuhan, seperti tadi, walaupun saya sudah berdoa kepada Tuhan, masih terjadi. Kenapa? Karena tidak hati-hati. Ngapain? Harusnya kan saya pegang aja makanan itu, kuah itu, dipeganglah. Tapi ini nggak dipegang, ditaruh begitu aja. Balik kiri, tahu-taunya jatuh. Nggak hati-hati. Nah, kita juga menjalankan percaya kita kepada Tuhan. Kalau tidak hati-hati, kita gampang jatuh, gampang terpengaruh kita. Kita nggak bisa, kita nggak kuat menghadapi dunia yang penuh dengan gejolak yang, dan bahkan daya tarik yang begitu hebat. Teknologi itu bukan hanya berbicara, dan itu bukan hanya dipakai oleh anak-anak muda. Memang anak-anak muda paling cepat sekali untuk memahami dan lain sebagainya. Tetapi itu pun sudah dipakai bahkan sampai kakek nenek, orang-orang tua. Nah, sekarang bagaimana caranya? Teknologi itu diizinkan oleh Tuhan. Itu ada karena ada maksud Tuhan di dalamnya. Kesempatan sekarang, karena satu saat teknologi itu bisa dikuasai dan dipakai dengan cara yang tidak baik. Dan sekarang saja kan sudah mulai muncul di situ. Dengan teknologi itu bisa terjadi judi. Dengan teknologi bisa mencuri. Ya kan? Tahu-taunya
saldo di ATM ludes. Kan ada kan? Tetapi dengan teknologi yang Tuhan izinkan itu ada, kalau kita pegang di tangan yang baik, di tangan yang benar, itu akan menjadi fungsinya bagus. Kirim-kirim ayat Alkitab, memberikan motivasi yang baik, yang benar. Nah ini saudara-saudara, kalau kita menanggapi segala sesuatu, semuanya kan itu adalah kehendak Tuhan, diizinkan oleh Tuhan. Nah bagaimana caranya kita? Jadi kita berada, semuanya kan sama saudara-saudara. Handphone yang di luar negeri dengan di dalam negeri sini sudah sama. Dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih, nanti sudah keluar 5G, betul ya? Nggak tahu, bisa mungkin ini masih juga ada hambatan. Sebab nanti itu teknologi itu kan bisa sampai mau di dalam goa pun itu bisa signalnya itu kencang. Jangan-jangan sampai 7G. Iya kan? Sempurna. Nah sekarang bagaimana kehidupan kita? Kalau misalnya sekarang saja misalnya hal yang benar, tetapi saya ingatkan kepada kita sekalian, kalau kita mengikuti akan kebenaran firman Allah, arus kebenaran firman Allah, sesuai dengan kebenaran firman Allah, kita tidak akan ketinggalan. Walaupun begitu cepat teknologi yang sekarang ini, kita tidak akan pernah ketinggalan. Sebab kenapa? Kalau kita belajar kebenaran firman Allah, semua yang muncul, semua yang terjadi itu sudah ada di dalam firman Tuhan. Di mana tuh gempa? Saya lihat tadi pagi ada yang posting sudah 28.000 yang meninggal, 28.000 lebih di Syria, Turki dengan Syria. Siapa yang menyangka? Nah kalau saudara-saudara mari kita pegang kebenaran firman Allah dan kita pertahankan apa yang benar yang Tuhan sudah tanamkan di dalam hidup kita. Sebab itu adalah sesuatu yang membekali kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari besok. Tetapi kebenaran itu akan melengkapi kita supaya apapun yang terjadi, kalaupun mungkin kita akan masuk di dalamnya, Tuhan tetap ada perlindungan kepada kita. Dan Tuhan tahu bagaimana caranya untuk melepaskan. Di dalam Maleakhi tadi dikatakan ada perbedaan, dan itu pasti akan terjadi dan mungkin sementara terjadi dan sudah pernah terjadi. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang benar dan orang fasik, pasti ada perbedaan. Orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, pasti ada perbedaan. Siapa yang membedakan itu? Pasti Dia, pasti Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Sehingga kalau ini kita sempat dengar di telinga kita, mari kita mau mencari apa yang benar di hadapan Tuhan. Kita kejar itu saudara-saudara. Sehingga tidak ada kesempatan bagi yang lain. Kalau misalnya itu sesuatu yang baik yang Tuhan ingin nyatakan dalam hidup kita, kita kejar itu. Gangguan-gangguan yang lain mungkin ingin mempengaruhi itu berat,
kita lepaskan, tetapi dalam nama Yesus kita ingin mencari yang benar, kita ambil dulu yang benar itu. Ada haleluya saudara. Sehingga kita akan menikmati dan merasakan benar-benar kita adalah orang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya yang sangat-sangat diperhatikan oleh Tuhan. Kehidupan kita ini dikontrol oleh Tuhan, dilihat oleh Tuhan. Kalau saya hanya kasat mata melihat saudara, tetapi siapa yang tahu di dalam hati? Hanya Tuhan. Di dalam pikiran hanya Tuhan. Tetapi yang pasti kalau kita memposisikan diri kita menjadi seperti Allah, apa yang benar, jalankan yang benar, maka pada waktunya Tuhan akan buktikan itu dalam hidup kita. Mungkin sekarang kita belum merasa sepertinya kita mau melakukan yang benar kok setengah mati, tapi jalankan saja, lakukan saja. Ada waktunya Tuhan akan buktikan dalam hidup kita. Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Walaupun sekarang kita rasanya kok berat banget, tetapi kita percaya firman Allah sudah berjanji di balik penderitaan ada kemuliaan Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan rencanakan dalam setiap kehidupan kita. Dan kalau Tuhan sudah berjanji, janjinya itu ya dan amin, tidak pernah ada kebohongan. Tidak ada sesuatu perubahan apapun yang ingin menghalangi. Kalau Tuhan mau memberkati, Dia pasti memberkati. Kalau Tuhan ingin menguatkan kita, Dia akan menguatkan kita. Karena kita sudah mencari yang benar, kita sudah mau melakukan yang benar. Apa yang Tuhan sudah tanamkan dalam hidup kita, kita berusaha untuk melakukan, walaupun penuh dengan penderitaan. Tetapi Tuhan pasti memberi kekuatan kepada kita. Mari kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Haleluya. Yesus kemuliaan memulihkan hatiku. Yesus kemuliaan
menjalani hidup rohani kita di hari-hari ini. Jangan sampai kita salah langkah, karena itu akan berakibat fatal buat kehidupan rohani kita. Dan hanya Roh Kudus, firman Tuhan yang akan menopang saudara. Olehnya, beribadahlah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hiduplah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Maka saudara akan dikuatkan oleh Tuhan untuk tetap bertahan hidup benar, melakukan kebenaran itu, dan kita pasti menjadi pemenang dalam hidup ini. Oleh sebab itu tuh saudara-saudara, minta Roh Kudus supaya dia penuhi kehidupan saudara, dan dengan itu saudara akan mampu melakukan firman di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih. Baru saja kami diingatkan firman-Mu, betapa baik yang Engkau Tuhan. Kami yang hadir pada hari ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami mengingatkan kembali Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan dalam bagi kalau kami Tuhan. Selalu kami mengingatkan Engkau, selalu mengekang lidah dan mulut kami ya Tuhan Yesus. Biar kami tidak sia-sia dalam ibadah ya Tuhan. Dan di pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami yang hadir ya Tuhan Yesus, membawa segala persoalan ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau jawab ya Tuhan. Walaupun kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sakit, yang bawa persoalan dan Tuhan Yesus, hari ini Kau nyatakan sudah selesai. Bahwa Engkau sudah menemukan ya Tuhan. Yang mana kami membawa ucapan syukur ya Tuhan Yesus di pagi hari ini. Dengan pertolongan Engkau ya Tuhan. Biar selalu kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, untuk Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami yang sudah melayani kami terus menerus ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus berikan tubuh yang sehat. Firman dari Engkau saja ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan kami selalu dikembali dan diingatkan kembali ya Tuhan Yesus. Melalui Bapak Gembala kami ya Tuhan Yesus. Kami ucap syukur, terima kasih. Tuhan, di pagi hari ini kami sudah berdoa, bersyukur. Tuhan kiranya yang lain Engkau Tuhan Yesus, berikan ya Tuhan berkat dari Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar kami pulang tidak sia-sia ya Tuhan. Keluar dari pintu ini Tuhan Yesus. Kami pulang dengan bersorak-sorai kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan akhiri ibadah ini. Hanya nyanyikan doa Yahweh, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa di sorga buat semua kebaikan Tuhan yang Tuhan kembali nyatakan dalam kehidupan kami, dalam ibadah kami pada saat ini, dan kami percaya bahwa Engkau sudah melawat kami, Engkau sudah menyatakan kuasa-Mu,
Mujizat-Mu, berkat-Mu atas ibadah kami, bahkan kami semua yang hadir pada saat ini sudah diberkati oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah melayani, semuanya diberkati oleh Tuhan. Korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, menyerahkan lagi ke dalam tangan Tuhan buat semua aktivitas kami. Bapa, Engkaulah yang mengizinkan untuk kami dapat menjalankan semuanya. Itulah sebabnya berikan kekuatan, berikan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, sehingga ketika kami menjalankan apa yang Engkau percayakan kepada kami untuk dilakukan bersama dengan Engkau, pasti Engkau memberkatinya. Terima kasih Bapa di sorga buat seluruh keluarga jemaat yang tidak bersama dengan kami kalau mereka dalam keadaan sakit. Dimanapun mereka berada, Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah, untuk memulihkan, menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat Allah terjadi dalam kehidupan mereka. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Bangsa negara pemerintahan Indonesia, teruslah Engkau berkarya di tengah-tengah bangsa kami ini ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami ini, selamatkan bangsa kami ini. Pemerintah diberikan hikmat, kebijaksanaan agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya demi kepentingan semua masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Virus corona, dan kami percaya juga Tuhan, Engkau pasti mematikan, menghentikan penyebarannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar kiranya Engkau berkenan untuk memagari kami sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dijauhkan, dihindarkan dari virus corona dan varian-variannya. Bahkan sakit penyakit apapun dilalukan oleh Tuhan dari kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan kembali pulang. Serta dalam perjalanan kami, jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tibakan dengan tidak suatu kurang apa-apa. Terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus datang kembali pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa, dengan pengucapan syukur kami terima berkat-berkat Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.